Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Satu pertanyaan kembali dari jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz bertanya, jika ada seseorang yang diamanahkan karena paling dipercaya di keluarganya. Jadi bibinya menitip simpan perhiasan emas. Nah, sudah beberapa bulan, alhamdulillah aman. Tapi qadarullah kemarin hilang. Jadi Allahu alam mungkin kecurian, soalnya lemarinya sepertinya berantakan. Nah, orang yang dititipi ini tidak ada penghasilan atau pekerjaan, tapi ada niat untuk mengganti barang tersebut. Itu bagaimana Ustadz? Apa diganti total atau ada keringanan karena besar emasnya lumayan dan beliau tidak punya penghasilan. Sedang barang itu bukan kemauan dia titipkan barang, cuma tidak enak sama bibinya karena dipercaya buat nyimpan emas. Mohon penjelasannya. Baik, terima kasih. Jadi Bapak Ibu sekalian, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hukum asal dari titipan itu bersifat amanah atau kepercayaan. Jadi ketika kita menitipkan satu barang kepada seseorang, maka kita telah percaya dengan orang itu. Maka seluruh para ulama mereka berpendapat bahwa tidak wajibnya bagi orang yang dititipkan barang titipan kalau hilang untuk mengembalikan atau mengganti. Jadi mengganti jika bukan karena keteledorannya. Jadi bukan karena keteledorannya. Tetapi kalau hilangnya ini adalah karena keteledoran dia atau sikap tidak hati-hatian dia, maka para ulama berpendapat wajib untuk diganti. Jadi wajib untuk diganti. Karenanya kita lihat ya, kalau dia sudah berusaha untuk menjaganya beberapa bulan ternyata aman. Qadarullah kemudian dicuri orang. Dan ada salah satu indikator-indikator dicurinya kan. Dicurinya ini berantakan rumahnya, lemarinya juga berantakan. Maka ketika dia sudah menyimpan baik-baik, rumah sudah dikunci, lemari sudah dikunci, tapi ya Allah Subhanahu wa taala mengendaki ada pencuri masuk. Nah, dalam kondisi seperti ini setelah dia menjaganya aman beberapa bulan juga tidak ada hal-hal yang tidak ada kecurian dan lain sebagainya, maka insya Allah ini indikator bahwa dia sudah menyimpan dengan baik, dia sudah menjaganya yani, dengan baik. Maka secara hukum syariat ya sesungguhnya dia tidak wajib untuk mengganti. Jadi secara hukum syariat karena bukan atas keteledoran dia. Jadi, kecuali kalau dia biarkan rumah terbuka, nggak dikunci, barang itu diletakkan sembarangan dan sebagainya, maka ini ada unsur keteledoran. Maka dalam kondisi seperti ini wajib untuk mengembalikan. Adapun kalau dia punya niat untuk kemudian mengganti, jadi mengganti, maka tentu ini adalah bagian dari ya bentuk kebaikan dia. Jadi bentuk ihsan daripada yang dititipi. Tanggung jawab moral saja, tapi secara tanggung jawab hukum sebenarnya tidak ada tanggung jawab, tidak ada kewajiban dia untuk mengganti emasnya itu. Nah, kalau dalam kondisi apalagi yang diceritakan, dia nggak punya penghasilan, tidak mampu untuk membayar emas dengan sempurna, maka ini kondisi yang semakin menguatkan tidak wajib untuk mengganti. Sedang dia mengganti hukum titipan yang hilang. Ini secara hukum selama tidak ada keteledoran maka hukumnya tidak wajib untuk mengganti. Satu, ditambah lagi keadaan dia nggak punya penghasilan. Bagaimana untuk mengganti? Maka dua alasan ini yang menguatkan secara hukum syariat tidak wajib untuk mengganti. Kalaulah kemudian dia mengganti ini karena kebaikan dia saja. Jadi saya kira ini perlu difahamkan juga kepada yang menitipkan, apalagi tadi ketika dia menitipkan itu tidak juga dia mau untuk menerima, tetapi atas dasar kepercayaan. Nah ini yang harus difahami, bahwa titipan itu adalah kepercayaan. Sehingga ketika kita sudah mempercayakan orang untuk
menitip atau barang kita titipkan, maknanya kita sudah juga siap ya untuk menanggung segala resiko. Jadi resiko konsekuensi termasuk hilangnya itu. Jadi karena kita tahu dia ini amanah, dia tidak akan menyia-nyiakan barang kita. Tapi qadarullah lalu kemudian kecurian, sudah dalam hal ini ya sudah. Allah Subhanahu wa taala menghendaki apa saja, tidak wajib diganti, dan kita yang menitipkan juga ya ini namanya juga musibah, harus ridho dengan keputusan ini. Jadi keputusan ini saya kira ini secara hukumnya yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan setiap peristiwa yang terjadi hikmah yang harus kita petik insyaallah. Barakallahu fikum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.